Jadi terkait dengan agar HET ini betul-betul bisa dijalankan, harganya tidak over, ini salah satunya seperti yang disampaikan Pak Tawar tadi, harus ada memperbanyak pangkalan. Karena pangkalan ini kan distribusi terendah, Ya, terakhir. Nah, jangan ada lagi yang menjual gas LPG ini di luar pangkalan karena memicu harganya bisa melambung tidak tinggi. sesuai dengan HIT. Nah, gitu. Jadi ya kalau misalnya pengecer-pengecer itu sudah memiliki pelanggan, paling tidak kalau dia dikukuhkan menjadi pangkalan kan Lebih bagus. artinya ambilnya ini bisa sesuai dengan yang dipatok oleh pemerintah kan begitu. Ya. Faktanya memang seperti itu Pak Tawar. Iya, iya. Itu kan sedikitnya atau tidak berkembangnya pangkalan itu kan memicu harga tidak sesuai HIT. Nah, memang itu pemicunya, kurang tambah pangkalan. Seharusnya pangkalan dikembangno, ditambahi yang menjadi bakul ecer dijadikan pangkalan. Ya intinya berarti pemerintah melalui Dinas Perdagangan harus melakukan verifikasi ulang terhadap munculnya pangkalan-pangkalan yang mungkin tidak mengacu kepada apakah jumlah kepala keluarga di wilayah tersebut dan lain-lain kan gitu. Ya. Seperti ada pangkalan yang mendapatkan jatah sehari 100 ini, ya yang disampaikan Pak Tawar mesti bingung caranya buat, sehingga yang sering kita lihat di jalan itu ada apakah Tosa atau mungkin mobil pickup yang dari pangkalan itu untuk nyetori ke toko-toko. Itu sebenarnya ketentuannya seperti apa Pak Tawar itu? Ya ketentuan itu seharusnya itu ya seharusnya itu kalau seperti tadi yang membuat aturan pangkalan itu harus berapa persen untuk rumah tangga. Untuk rumah tangga atau sekitar pangkalan itu berapa persen itu harus jelas dulu. Warga sekitar. Iya. Jadi istilahnya keluarganya atau tetangganya harus kenyang dulu. Jangan sampai belum kenyang tapi sudah dibawa ke sana, itu harus berapa persen dulu. Nah ini cuma yang saya sayangkan kan ini Pak, seperti ini yang membuat laporan lewat aplikasi itu tujuannya kan biar tepat sasaran kan gitu. Sesuai dengan dengan tulisan yang ketentuan ya. Itu. Nah, cuma nek mitrot aku saya ini punya usul. Kalau hanya tujuannya agar tepat sasaran, lah mendingan itu langsung aja. Orang sekarang kan masih ada dapat bantuan seperti BLT terus apa itu PKH dan lain-lain. Nah itu kan jelas sudah dapat, itu aja yang dikasih. Nah kalau seperti pejabat-pejabat atau orang kaya-kaya kan nggak dapat itu. Kalau usulan kan gitu. Pernah dengar yang membeli gas 3 kilo harus membawa KTP itu menurut Pak Tawar? Ya itu mitrot aku kurang sip itu, kurang tepat. Hanya mitrot saya itu hanya mempersulit pekerjaan pangkalan. Nah, kalau dapatnya setiap hari 100 sih, memang nunggu itu aja, bisa minta ambil karyawan. Kalau bisa diceritakan misalnya pangkalan dapat sehari jatah 100 itu sebenarnya keuntungan yang didapatkan dari pangkalan itu sebesar apa Pak Tawar? Ya kalau di yang dapat 100 itu kalau rata-rata kurang lebihnya itu 18.000 rata-rata dari pangkalan. Ada yang 16, ada yang 17, ada yang 18. Nah, bisa dikalikan kalau dari katakanlah dari mana itu, dari pengisian. Nah, dari pengisian berapa? Dari pengisian katakanlah 11.550, terus transport untuk operasional itu 1.500 berarti 13.550. Lah berarti ditambah 1.200 keuntungan agen mungkin, itu menjadi 14.250.
50. Kalau agen kalau pangkalan jualnya dari bakul ecer atau pengguna, ada yang 16, ada yang 17, ada 18, berarti sudah berapa itu. Kembalinya dari aturan pendistribusian, ya juga dari pemerintah juga. Karena seperti ini contohnya, seharusnya harga itu kan memicu kenaikan harga tidak sesuai HIT. Seharusnya itu pemerintah bisa menekan harga sesuai HIT dengan syarat harus orang-orang yang menjadi pengecer atau jualah seperti toko dan lain-lain, itu seharusnya dijadikan pangkalan, sehingga gas bersubsidi 3 kg itu tidak terlalu mundar-mandir di bawah, lari seperti tadi dari kecamatan A sampai kecamatan B. Nah, akhirnya di bawah orang kan harga naik. Terkait ada pangkalan yang membawa keliling gas ke toko-toko itu, menurut Pak Tawar? Nah, itu juga memicu adanya, memaksa pangkalan harus membuang atau menjual dari wilayah pangkalan tersebut. Karena apa? Karena dia memburu, katakanlah hari ini dapat 100, kalau besok dapat 100 lagi, mau tidak mau, kalau di sekitar sini sudah cara wong mangan itu sudah kenyang, kan tidak mungkin makan lagi, akhirnya dibawa ke tempat yang lain. Yang lain ya mungkin dari saudara atau dijual kemana gitu. Karena apa? Dia membutuhkan kosong lagi untuk besok, pengiriman besok. Berarti selama ini tidak semua pangkalan itu tidak sama jatahnya ya? Oh tidak. Nah itu makanya ada yang ngeluh seperti ini. Ya, ini laporan dulu hanya cukup menulis di kertas, tapi sekarang ada laporan lewat aplikasi. Nah itu kan bahasane cara wong Jawa nih, yang 1 minggu dapat 25, 20, 30, 40. Iku cara Jawane, cara wong muga iku ora cucuk gawene laporan iku luwih rumit, luwih angel. Kangelane sama dengan yang dapat sehari 100. Sehari 100. Lah itu keluarnya di situ. Lah seharusnya itu kan ada rambu-rambunya, rambu-rambu seperti ini. Pertanyaan saya, menjadi pangkalan itu harus melayani sekitar warga sekitar pangkalan itu berapa persen? Nah, kan begitu. Katakanlah 80%. Nah, yang 20% untuk bakul atau bakul ecer, nah, katakanlah seperti itu. Nah, kalau dikasih 100, kalau warga sekitarnya enggak jualan nasi, itu kan kalau hanya rumah tangga mungkin kan kurang lebih 1 minggu. Nah, kalau dikasih terus otomatis kan enggak bisa makan di sekitar sini. Itu kalau memang 80%, apa terbaliknya kan gitu. Untuk rumah tangga bisa dipastikan